Halo teman-teman, pagi ini aku sama Mas Handoko, Mas Hanbus Channel menuju ke karoseri Anugrah yang ada di daerah Kelapa Nunggal Bogor untuk melihat kelahiran anak keduanya, Mas Wahid. Ini bis yang lewat kiri juga. Semangat banget ya. Kita udah sampai di karoseri Anugrah. Ini adalah detik-detik launchingnya bis keduanya Mas Wahid. Nah ini di depan kupas ini bisnya udah rapi, tinggal tadi aku lihat itu ganti ban baru. Ini bannya di sini, lalu masang jok. Nah itu joknya masih di situ. Mas Wahidnya di mana? Mas Wahidnya kayaknya masih sholat. Karena aku tadi masuk sini, datang sini tuh telat. Harusnya tadi pagi, kalau nggak malah kemarin. Tapi karena sesuatu, akhirnya aku berangkat bareng Mas Hanbus Channel, Mas Handoko, menuju ke karoseri ini. Dan sekarang jam 1:04 baru nyampe. Coba ganti di Mas Bani Mas, pengen kita. Kabeh ya? Kabeh. Aja kabeh. Siap Mas Dan. Siap bos. Orang mungkin. Tak percaya aku. Wis bayar kok. Gak percaya aku. Ning bakule kok ya. Berarti ban ini baru semua. Iya. Suspensi yang diganti yang ini ya. Iya. Karena yang tadi bocor. Iya. Siap. Biasanya Mas bagus semua kan enggak usah diganti mubadir makanya. Iya. Iki toh? Beda kok. Piye masang ngono? Sak dhewe. Lah, menyapa dipasang ngene kuwi? Ngene. Perlu diwangi ra? Tenane. Yang dulu dikasih tahu sama Mas Han, ini yang beda. Nah, ada tulisannya Mas Wahid di antara kisi-kisi mesin. Ini baru pertama sih ini. Kedua, yang pertama udah rilis kemarin bis JRG Aceh, juga gini tulisannya JRG. Sekarang Mas Wahid. Nah, ada belakangnya itu ada mika dan ada lampu warna biru. Kalau malam cakep ini nanti. Nah, ini teman-teman bagasinya. Ini udah full dikasih bordes kayak gini. Ini tangkinya di sini. Dan ini bagasinya tembus luas banget. Jadi keunggulan bagasi tembus untuk sasis space frame Mercy 1626 ini bisa muat barang lebih banyak. Dan kalau teman-teman dulu ingat ya, ini dulu kan bodinya kan Scorpion King, pintu tengah dan ada toiletnya. Toiletnya di mana? Di situ. Posisinya dulu toiletnya ada di mana? Di setir ini, bekas setir ini. Dan ini pintu tengah di sini. Sama karoseri Anugrah itu dirombak total jadi pintu belakang di sono. Dan ini toiletnya ditutup, hilang. Toiletnya dihilangin, pembuangannya di sini juga ditutup. Dan pintunya yang harusnya ada di sini jadi hilang, jadi bagasi. Dan pintunya dipindah di sono. Wah, gokil ini memang karoseri Anugrah. Merubah yang basicnya karoseri tentrem jadi seperti Adi Putro. Ini bagian mukanya udah ganteng banget. Yang pertama warnanya garang, hitam sama merah gini, dan ini head
lampunya itu custom dari Bogor Auto Custom. Warnanya merah menyala kayak apa ya, kayak monster gitu, galak banget. Lampu ini bikin ganteng banget ini. Dan juga kalau katanya yang Bogor Auto Custom ya, ini tuh lampunya lebih terang tapi nggak bikin silau lawannya. Jadi yang pertama itu emang fungsinya, yang kedua emang stylenya dapat, gokil, mantap. Dan ini topinya udah tinggal dilap-lap aja sih, ini udah jadi. Ini adalah joknya yang dipesan oleh Mas Wahid dari Rimba Kencana. Jumlahnya ada 52 seat kelas pariwisata. Tapi untuk kelas pariwisata jok kayak gini tebel banget loh, tebel, nyaman ini, dan empuk, lumayan empuk. Warnanya itu aku tanya ke Mas Wahid, menyesuaikan sama liverinya. Jadi itu hitam sama merah. Ini dominasi hitam sama ada striping warna merahnya. Dan ini juga wood panel. Jahitannya kayak gini teman-teman. Nah, kita buka yuk. Buka satu dulu. Nah ini ada apa namanya kalau orang bilang, jadi kalau model ada kupingnya kayak gini tuh buat kepala biar nggak kemana-mana, biar tetap di sini. Nah ini barang Mas Han. Halo Mas Han. Nah ini Mas Han ini salah satu orang yang ngompori Mas Wahid untuk beli bis. Salah satunya yang ini. Dulu ini bodinya kan 1626 tentrem. Sekarang jadi dirombak abis ini. Mulai dari pintu tengah, terus toilet. Jadi kayak gitu. Bagasinya tadi nggak los Mas, karena ketampung sama tampungan air, ketutup sama tampungan air. Oh, bagasi ini nggak los gara-gara tampungan air. Nah, Oke. jadi cuma separuh. Cuman separuh? Ya, sebelah sini pintu, itu tuh yang ada setirnya itu pintu. Nah, sebelah kono ini tampungan air. Sini wes tangki. Iya sih, Mas, aku menarik itu Mas. Ya. Suspensi ini, yuk sana yuk. Ayo. Nah ini teman-teman, ini katanya Mas Dan itu juga di daerah sini yang salah satu yang vital yang harus dicermati baik-baik. Mulai dari suspensi, kaki-kaki dan Mas, kemarin yang diganti apa aja Mas? Yang diganti untuk kaki-kaki depan itu salah satunya ini. Mana? Ada Tirot N diganti kiri dan kanan. Terus di sana ada dragling. Dragling belum diganti semua, hanya di rebuild. Di rebuild tapi untuk tirotnya tetap baru. Nah ini salah satu alasan kenapa 1626 nggak bisa dibikin SHD. Jadi mentok MHD teman-teman. Ya, mentok MHD karena suspensinya berada di tengah sasis persis. Jadi kalau dipakai untuk SHD bisa. Tapi limbo ya. Nah. Soalnya kalau yang bis-bis sasis premium 300 botol ke atas biasanya bisa dibuat SHD karena posisinya di sini, di depan ban ya. Betul. Di depan ban. Kalau yang 1626 sama Hino RN Mas ya. Hino RN yang suspensi itu posisinya balanya itu berada persis di bawahnya sasis. Nggak bisa di luarnya sasis gitu ya. Jadi langsung nopang ke sasis. Nopang ke sasis. Itu alasannya kenapa 1626 sampai saat ini belum bisa dibikin SHD. Mentok cuman MHD atau kalau dilaksana transporter, kalau di tentrem Avante H8 itu tingginya 3,8. Kalau ini berarti HDD ini ya. Ini HDD. Basicnya HDD. Jadi tingginya nggak dirubah sama karoseri ini ya. Sama. Untuk part yang diganti, ban semuanya ganti. Ban baru tadi, terus suspensinya baru juga. Suspensi baru sebelah kiri. Sebelah kiri dua piece. Jadi 1626 suspensi balonnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mau lihat ke belakang? Lihat ke sini. Ke sini yuk, lihat ke sini yuk. Oke. Ini dia teman-teman mesinnya. Mobil baru. Ini mesin ini kodenya 906 ya. Nah, yang satu filter olinya diganti, filter solar diganti. Soalnya kalau dua filter itu kalau nggak diganti efek ke tenaga ya. Soalnya aku dulu pernah naik bis, filternya kotor, tenaganya nggak keluar. Dan ini ada yang menarik lagi. Apa? Knalpotnya semua berfungsi dengan baik.
variasi ternyata emang apa namanya ini? Kenapa kan dua-duanya menyala ya? Mantap. Di bagian atas itu ada stiker sholawat dan bawahnya pariwisata. Mas Wahid nggak mau meninggalkan ciri khas yang udah dibangun di anak pertama, yaitu ada sholawatnya di atas sana. Mantap. Jadi orang yang ada di belakang bis ini kalau pas jalan, kalau lihat bisa sekalian sholawat. Gitu sih katanya Mas Wahid. Dan udah dipasang lampu LED-nya ini. Jalan. Di atas ini lagi ngesit apa namanya, ngatur seat teman-teman. Dan ada Mas Ridwan juga lagi bikin video teman-teman. Sama Mas Wahid di sono lagi foto-foto sama teman-teman Bismania yang ada di daerah Bogor. Teman-teman, ini aku udah bersama-sama Mas Ridwan Hanif. Halo. Kita ketemu udah lama ya, sebelum Udah 10 tahun kayaknya ya. aja. Oh iya. 10 tahun kayaknya ya. 15. Dulu kayaknya waktu itu masih gede gini deh. Datang ke sini nih teman-teman. Datang untuk jenguk anak keduanya Mas Wahid. Kalau Mas Ridwan kan ini udah muter-muter sama Mas Wahid. Nah. Gimana kesannya dengan bis ini? Luar biasa ya. Luar biasa. Keren. Keren, Mantap. Pasti. Ini kalau saya mau sewa bus, berarti saya pengennya sewa bus ini. Tapi kemarin denger-denger Mas Ridwan mau nyewa juga. Nyewa apa? Nyewa bisnya Mas Wahid. Tadinya. Rencananya. Tapi karena ada sesuatu hal kemarin, Karena kena corona nggak jadi. aku udah sembuh kan sekarang. Udah Soalnya gini, kalau saya pengen bisa nyetir bus jauh gitu kan. Nah, bus siapa lagi yang bisa kita bawa selain busnya Mas Wahid ya kan? Kemarin PO Haryanto? Iya, cuma kan segitu aja. Kalau Mas Wahid kan, Mas tak bawa Jakarta ya? Bos. Nanti pulangnya supirnya yang bawa. Iseng aja pengen nyobain gitu. Test drive. Jadi ini tadi udah lihat, aduh ya, udah kalau menurutnya sebagai Mas sebagai reviewer mobil, lihat bis kayak gini itu bagus. Saya sebenarnya senang sama bus. Sebenarnya senang sama bus. Sebenarnya senang sama bus. Cuma kalau untuk lebih detail tentang busnya saya kurang begitu paham. Tapi ya belajar aja lah. Pelan-pelan ya kan. Soalnya tiap bidang itu kan perbedaannya cukup banyak. Iya sih. Ya kan? Jadi kita mesti belajar lagi ya, never stop learning lah. Belajar terus, nggak kenal waktu, nggak kenal umur ya. Iya. Terus ini teman-teman, pasti banyak yang tanya kalau Mas Wahid bikin bis, mau beli bis. Nah, Mas Ridwan kemarin kan pernah bikin konten yang trending itu ya sama Pak Antoni. Iya. Nah, itu beli bis juga. Mas Ridwan ini pengen bikin PO juga nggak? PO bis kayak Mas Wahid gitu. Mas Ridwan mungkin, ayo. Masalahnya saya PR-nya masih banyak. PR banyak itu gimana? Kayak sekarang pandemi, Yo. rental kurang bagus, mobil ya kan. Ya, kalau yang ini udah beres, ya mungkin buka usaha baru akan dikonsider. Ya kan? Tapi kan yang ini aja belum beres, masa udah mau buka usaha baru gitu. Tapi kan kalau kata orang-orang di masa pandemi gini kalau mau beli bis cocok karena harganya oke. Tapi Ya. masih mikir-mikir lagi. Mungkin ada yang pebisnis ini bisa kasih jawaban. Intinya itulah, kita punya resource, baik waktu, tenaga, pikiran, kita mau spendnya di mana. Kalau apa namanya kita ikutin nafsu, ya saya rental belum beres, udah ngomongin ini, ya takutnya nanti yang ini malah nggak beres-beres semua. Beda. Udah pengen sih gitu kan. Kan kadang-kadang juga. Kalau dalam hati paling dalam, lu pengen cuman masih ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan juga ya. Ya. Karena kalau misalkan yang ininya bagus, tinggal ekspansi itu hal yang bisa dipikirkan. Oke. Dan untuk memulai PO Bus itu tidak seperti memulai rental mobil. Ya, harus Mobil second beli, sewain, beres. Bus harus
ada izinnya dulu. Harus ada izinnya dulu. Terus harus bikin PT kalau main dulu masih ikut PT-nya bis yang lama ya. Ya, dan Terus minimal 5 parkirnya harus bikin pool sendiri. Iya, mau parkir di mana? Ya jadi banyak pertimbangannya dan kalau dipikir-pikir lebih baik tidak. Tapi nggak tahu lu 10 tahun lagi, Iya. siapa tahu hadir Mas Ridwan Trans itu. Namanya nggak gitu juga sih. Ya udah, kita berdoa saja semoga yang terbaik lah untuk Mas Ridwan juga. Buat semuanya lah. Siapa tahu lu juga bisa bikin PO Bus ya kan? Ya kalau untuk jarak dekat ini kayaknya masih berat sekali Mas. Kenapa? Yo, jangan dulu Kan lah. bisa lah. Udah terkenal ya kan? Terkenal loh. Atau bikin PO kereta. Rel sendiri ya kan? Pesen ke Krakatau Steel, aku mau pesen rel. Susah lah kayak gitu. Yang deket-deket aja dulu, Sudirman Tamrin. Sebentar begitu ya. Udah ada monorail sih. Ya udah, kita berdoa untuk terbaik untuk semuanya. Termasuk Mas Bayu juga, Mas Ridwan juga. Amin. Nah ini teman-teman, ini ban barunya udah terpasang dan ngencengin baut-bautnya, seatnya. Ini sekilas udah ganteng banget ya nih ya. Dan ini udah hampir jam setengah 6. Jadwal targetnya jam 4 sore meleset, jadi setelah Isya. Ini totalnya nanti ada 50 seat. Jadi yang paling belakang itu ada 6. Seperti ini teman-teman. Untuk setting bangkunya kayak gini, tanpa leg rest, khas pariwisata. Dan untuk kaki masuk aman, nggak terlalu mentok. Kalau masuk di bis akap ya, kalau susuran kayak gini tuh kelasnya masuk ke atas atau VIP gitu, atau ekonomi AC di mana. Tapi seatnya dua-dua, ekonomi premium. Joknya juga masih plastikan semua. Buka ya. Buka Mas Wahid. Ada kantongnya, cup holder, lalu ini ada armrest. Lover AC-nya menggunakan lover AC yang terbaru, Jetbus 3 terbaru, yang di antara lampu baja sama lover AC-nya ini ada USB charger untuk ngecas HP. Kon atasnya itu kan basicnya kan emang punya e-tantrum Scorpion King, dan untuk memadukan antara Scorpion King dengan Jetbus itu cukup perlu pemikiran yang cukup jeli. Ini akhirnya di bagian atasnya AC dibikin kayak gitu, di bawahnya AC dibikin kayak gitu, dan di belakang nah bikinnya kayak gini. Rapi banget sih, nggak begitu, kalau orang awam nggak begitu perhatian, tapi kalau orang yang jeli dan tahu speknya Jetbus itu pasti tahu pasti, wah ini kok agak beda gitu. Karena emang bis ini tuh basicnya emang dari Scorpion King. Oke teman-teman, ini jok belakangnya udah ke pasang rapi bener nih. Bagus. Ada 6 baris. Dan ini udah kepasang semua. Wajan kayak mobil baru ya, kayak bis baru dari mana? Karoseri gitu. Ininya masih plastikan. Mas Han, Siap. ini kurang apa Mas Han ini? Bisa kok belum jalan. Ini masih ada beberapa finishing. Oh, finishing kecil-kecilan gitu ya? Filler, terus bikin detail dulu. Nanti kita langsung ke sana pokoknya. Water test, Boh? Betul. Beli steering sing palang 4. Kok belum dipasang kenapa, Mas? Oh iya, karena ini kan beratnya beda.
Kalau yang lama itu beratnya lebih kasar. Tapi yang 1626 NG dia beratnya lebih halus. Lebih halus. Nah, besok jadi dibobot nih ngono ah. Betul. Hari ini nggak bisa nggak keburu. Kebetulan tadi juga udah keliling bubut di sini, nggak bisa ditunggu. Oh, oke. Jadi besok di Semarang selesaikan. Semarang ya. Sebetulnya malam ini harus keluar. Malam ya Mas. Yes, 12 Jam 12 malam udah ganti hari. Akhirnya bisnis siap untuk dibawa pulang ke Semarang. Nah, yang jadi pertanyaan teman-teman ini pasti awalnya kan tadi kan jam 4 sore rilis, terus mundur sampai jam 12 malam. Itu yang bikin kendala apa sih Mas? Jadi di sini ada dua hal yang tidak boleh ditawar. Oke. Kalau pengalaman saya, yang pertama harga, yang kedua masalah tenggat waktu. Jadi tenggat waktu itu karena karena ada kaitannya dengan masalah teknis, yang mereka benar-benar mempertimbangkan masalah teknis, dihitung detail segala macam, Ya. maka tidak boleh tergesa-gesa. Oke. Jadi saya ngikut. Tapi yang jelas tetap bisa dibawa pulang Malam ini. karena masih ada satu lagi kurang, yaitu sambungan antara lower AC depan dengan belakang. Harusnya sih cukup dibikin kotak gini cukup, cuma sama mereka dibikin cakep nih. Jadi seperti itu, ada satu teknis yang Yang di bagian belakang tadi. yes tuh, jadi aman. Kalau mereka bisa baik, kita temani semua. Nggak diburu-buru lah Saya istilahnya, nggak biar hasilnya maksimal teman-teman. Kita fun kok, isinya kita fun tau, gibah gitu kan. Gibah ngalor ngidul ya Mas ya. Sharing, laren nakal barang. Leren nakal, pokoknya leren nakal. Nah teman-teman, ini kan pekerjaannya dari anak yang pertama lebih lama, karena emang basic bodinya ini beda. Beda, Ya? ya. Nah, kalau dari Mas Wahid sendiri, nggak apa namanya, ada kendala nggak terkait perubahan body tadi dari basicnya tentrem menjadi seperti jet blast seperti ini? Di saya tidak, karena saya sudah pasrahkan dan mereka sanggup ya sudah. Oke. Tapi tadi sempat tak wawancarai, nggak ada kendala berarti, nggak ada kendala berarti karena mereka sudah mengerjakan ini berkali-kali. Menurut saya begini, dia sudah tahu kerangka ini bagaimana, kerangka ini bagaimana, untuk membuat ini menjadi ini bagaimana. Jadi kata mereka itu semacam merubah sifat, it's okay no problem, sudah aman. Memang ya mereka dulu sempat kemana-mana, kayak ke bandingin ke terminal, lihat di terminal, studi lah ya banding gitu. Tapi untuk pengerjaan ini tidak ada masalah besar, tidak ada masalah besar. Padahal kalau aku lihat perubahan juga ekstrim loh, dari toilet dihilangin di tengah sama pintu tengah dihilangin sama Bagasi pintu los. bagasi jadi los gitu. Lumayan lebih PR juga sih. Terus tanya lagi Mas, ini kan bis pariwisata ya. Kok aku lihat itu nggak ada TV tengahnya kan? Nah itu Itu jadi pertanyaanku tadi. jadi itu gini, mobil itu datang, itu dom TV 2. Memang TV-nya adanya cuma depan doang. Nah akhirnya ya sudah, saya pikir kalau itu datang 2 maka nanti akan dibikin 2 Otomatis dua. ya. Nah sama mereka karena ini nggak TV-nya dibikin 1 aja. Oke, itu ada 2 sudut pandang. Dari saya nggak meminta karena sudah ada sampelnya. Dari mereka mungkin saya melihat dari sudut pandang mereka, karena saya tidak meminta maka mereka tidak membuat. Itu miskomunikasi. Wah, ya seperti itu sedikit. Nah, tapi Salah paham. Tapi yang penting bagi saya adalah saya tidak pernah berpikir pada masalah, tapi berpikir pada solusi. Solusinya kan ada. Tinggal kita pesen dom TV sama tatakan plafon yang atas. Jadi plafonnya yang satu bagian hanya semeter itu copot, ganti plafon yang ada dom TV-nya. Kelar sih. Masalah kabel kan kita dari kita. Ya, jadi no big problem. Problem. Terus satu lagi yang pertanyaan, tapi aku pas di mana sekitarnya dengar-dengar ini bakal jadi template spek Mas Fahid.
Nah itu maksudnya gimana? Spek Mas Wahid itu kayak gimana? Jadi gini, saya itu kan senang bis sudah dari lama, dari 2012. Dari sekian tahun itu saya juga punya bayangan atau impian bis menurut saya dari sudut pandang saya pribadi ya, orang yang belum tahu apa-apa ini harus begini gitu. Jadi begininya itu sebenarnya belum tak tulis, belum tak rinci. Kalau saya disuruh ngomong sekarang pun tidak hafal, pasti akan terlewat. Nah itu muncul itu karena saya tiap hari, Ji nanti ini bikin begini ya Ji gitu. Pak Haji nanti ini bikin begini Pak Haji, tak WA terus menerus Pak Haji. Jadi kalau mau ditulis itu akan panjang. Cuma hasil kerja tim Mas Wahid ini juga karena hasil kolaborasi antara saya dengan karoseri ini. Maksudnya mereka juga punya saran yang sangat amat baik, kayak misal peraunan belakang itu tidak dikasih besi yang hitam tapi stainless, itu kan ganteng. Kemudian tutupan mesin juga pakainya bordes, tidak besi yang dicat warna bodi enggak, itu bordes kan cakep. Kemudian peredaman mesin itu ada 2, dari bawah pakai aluminium foil, dari atas pakai foam. Jadi di atas tutup semua benar-benar hilang suaranya, dipadu dengan suara khas Mercy yang pulen, bukan, atau suara mobil ini yang masih pulen gitu. Nah, detail lain kayak bagasi yang dibuka pakai tangan itu ya, itu ada, bukan pakai tangan, pakai sensor kaki, tapi ininya gerak. Sudah tipu-tipu tapi nutupnya tinggal pakai sendik doang. Jadi nggak berat, tipis-tipis lah. Maksud saya begini, saya pernah jadi guide itu kalau mau nutup, mau tangan satu ini gini, gitu kan, ngapain gitu? Kalau dia bikin ringan kenapa harus bikin berat? Toh walaupun dibikin ringan tetap nyampe atas kan dan berhenti kan gitu. Nah, banyak sih mulai pemilihan bahan karpet ini segala macam. Ya saya malu kalau mau merinci itu, tapi ini bukan apa-apa. Maksud saya begini, dengan seperti ini insya Allah sudah cukup baik. Ya. Jadi kalau misal ada PO lain yang pengen seperti kayak gini, tinggal bilang spek Mas Wahid. Yes, insya Allah. Gue manut, gue kata sedikit, agak naik dikit. Ya. Agak naik dikit dari sebelum. Ya dari harga yang defaultnya sini. Karena pasti saya minta naik spek, harga juga pasti akan menurun. Otomatis. Ini berarti anak kedua, selamat Mas ya. Terima kasih. Kedua, kamu selalu mengawalku dimanapun. Ngantuk. Siap. Yes. Aku mau tolong ngantuk ini, tapi tetap semangat ya. Semangat lah. Sampai Semarang mungkin bisa udah terang. Ya wis, tetap paling cepetnya jam 7 kan. Yes. Sekarang kita akan persiapan untuk keluarnya bis ini. Jam hampir 12:30 ini bisnya udah bergerak keluar, dan teman-teman yang dari pagi masih setia. Dari jam berapa tadi? Jam 11 loh. Dari Cikarang, nanti langsung pulang Cikarang. Iya. Ngeri. Demi apa coba? Demi kamu. Level ya. Yoi, gua anteng nih. Datang bapak itu. Oke teman-teman, alhamdulillah ini mobilnya udah keluar dan tahap terakhir yaitu water test. Nanti bis ini akan disemprot, cek bahwa ini bocor atau enggak.
jam 10 pagi, satu unit itu yang dari Bogor semalam akhirnya sudah mendarat di garasinya Mas Wahid dan dijemput sama anak pertamanya tadi di tol tadi. Oke, terima kasih sudah nonton video kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.